Salam sehat buat anak didik kami semua kelas 10 MIA. Saya percaya kalian semua tetap bersemangat untuk mengikuti semua proses pembelajaran daring yang kita lakukan. Adapun materi pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai vektor bagian yang kedua, di mana pada vektor bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai resultan vektor dengan metode analitis. Vektor bagian yang kedua ini sekaligus mengakhiri pembelajaran kita tentang vektor. Baiklah, kita akan memulai pembahasan kita yaitu mengenai resultan vektor dengan metode analitis. Resultan vektor dengan menggunakan metode analitis ini dapat kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan metode komponen atau disebut juga dengan metode penguraian. Yang kedua, kita bisa menggunakan dengan metode rumus kosinus. Sebagai contoh, mari kita perhatikan bagaimana cara menentukan resultan dan arah vektor dengan metode komponen. Kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini ditampilkan pada sumbu X dan sumbu Y dilukiskan ada 4 vektor gaya F1, F2, F3, dan F4. Untuk menentukan resultan vektor, kita harus dapat menguraikan semua komponen-komponen gaya F1, F2, F3, dan F4, di mana cara menentukan komponen vektor ini sudah kita pelajari pada pembelajaran kita sebelumnya. Baiklah, kita akan menguraikan satu persatu. Kita mulai menguraikan atau mencari komponen dari gaya F1 pada sumbu X. Maka inilah merupakan lukisan gaya F1 pada sumbu X yang kita sebut dengan F1X. Selanjutnya untuk sumbu Y. Untuk sumbu Y-nya seperti ini, maka ini kita sebut sebagai komponen gaya F1 pada sumbu Y. Di mana untuk menentukan nilai masing-masing komponen gaya, ini juga sudah kita lakukan pada pembahasan kita sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mencari berapa nilai komponen masing-masing gaya yang sudah kita uraikan. Kita mulai untuk gaya F1X, yaitu F1 kosinus 45 derajat. Kita masukkan nilai daripada F1 sama dengan 4 akar 2, dikalikan dengan kosinus 45 derajat, itu nilainya sama dengan setengah akar 2, maka nilai dari F1X sama dengan 4 Newton. Kemudian untuk F1Y, sama dengan F1 sinus 45 derajat, kita masukkan nilai F1-nya, yaitu sama dengan 4 akar 2 dikalikan dengan sinus 45, itu sama dengan setengah akar 2, ini nilainya akan sama dengan 4 Newton. Nah, selanjutnya kita perhatikan gambar ini kembali ya. Kita akan menguraikan untuk komponen atau mencari komponen untuk vektor F2. Kita mulai untuk sumbu X-nya. Nah, inilah merupakan lukisan vektor komponen F2 pada sumbu X yang kita sebut sebagai F2X. Nah, selanjutnya kita cari untuk sumbu Y-nya. Maka ini adalah merupakan lukisan gaya F2 pada sumbu Y yang kita sebut sebagai F2Y. Kemudian kita cari masing-masing nilai F2X dan F2Y. F2X sama dengan F2 kosinus 53 derajat, sama dengan F2 sama dengan 8 Newton, dikalikan dengan kosinus 53 derajat itu sama dengan 0,6, maka nilainya sama dengan 4,8 Newton. Nah, selanjutnya kita menentukan untuk F2Y. Nah, sekarang perhatikan ya, F2Y itu mengarah ke bawah, maka tandanya kita akan buat negatif seperti ini. Maka F2Y itu akan sama dengan negatif F2 dikalikan dengan sinus 53 derajat akan sama dengan negatif 8 dikali dengan 0,8 sama dengan negatif 6,4 Newton.
Nah, kemudian untuk F3. Untuk F3 ini dilukiskan tepat pada sumbu Y. Artinya bahwa vektor F3 tidak memiliki komponen pada sumbu X. Sehingga F3X itu sama dengan 0. Kemudian F3 yang terlukis di sini ini adalah merupakan F3Y yang nilainya adalah bertanda negatif karena dia mengarah ke bawah. Maka F3Y sama dengan kita tuliskan negatif 3 Newton. Nah, selanjutnya kita perhatikan untuk vektor gaya F4 yang terakhir. Ya, kita lukiskan komponen gaya F4 pada sumbu X-nya adalah seperti ini. Ini adalah merupakan F4X. Nah, selanjutnya kita uraikan F4 ini pada sumbu Y berarti mengarah ke atas. Lukisannya adalah seperti ini. Ini kita sebut sebagai F4Y. Nah, kemudian kita cari nilai masing-masing F4X dengan F4Y. F4X itu akan sama dengan negatif. Nah, kenapa ini negatif? Karena F4X itu arahnya adalah ke kiri. Arahnya ke kiri, maka kita buat dia bertanda negatif. Ya, negatif F4 dikalikan dengan kosinus 37 derajat akan sama dengan negatif 5 dikalikan dengan kosinus 37 sama dengan 0,8. Maka hasilnya sama dengan negatif 4 Newton. Selanjutnya, komponen gaya F4 pada sumbu Y, yaitu F4Y akan sama dengan F4 dikalikan dengan sinus 37 derajat akan sama dengan 5 dikalikan dengan 0,6 sama dengan 3 Newton. Nah, kemudian setelah kita menentukan semua komponen-komponen gaya F1, F2, F3, dan F4 pada masing-masing sumbu X dan sumbu Y, nah sekarang kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan seluruhnya komponen gaya pada sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai untuk menentukan jumlah total semua komponen gaya pada sumbu X yang kita sebut dengan sigma. Ya, sigma Fx, yaitu penjumlahan dari F1X. Kemudian ditambah dengan F2X. Kemudian ditambah dengan F3X. Ditambah dengan F4X. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilai semua yang sudah kita cari tadi. Maka keseluruhan komponen gaya pada sumbu X itu akan sama dengan 4,8 Newton. Selanjutnya kita cari jumlah keseluruhan komponen gaya yang mengarah pada sumbu vertikal atau sumbu Y yang kita sebut sebagai sigma Fy, yaitu penjumlahan dari F1Y ditambah dengan F2Y ditambah dengan F3Y ditambah dengan F4Y. Nah, kalau kita memasukkan nilai-nilai semua komponen gaya ini pada sumbu Y-nya, maka sigma Fy itu besarnya sama dengan negatif 2,4 Newton. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan nilai sigma Fx dan sigma Fy, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus melukiskan sigma Fx tadi yang bertanda positif ya. Kemudian sigma Fy tadi bertanda negatif kita lukis pada sumbu Xy. Ini kita misalkan sumbu Xy, maka sigma Fx tadi bernilai positif. Maka kita lukis dia ke kanan, yaitu searah dengan sumbu X positif. Seperti ini. Ini sigma Fx. Kemudian tadi sigma Fy-nya tadi bernilai negatif. Maka kita harus lukiskan dia mengarah ke bawah. Seperti ini dia. Maka ini adalah sigma Fy. Nah, setelah kita melukiskan sigma Fx dan sigma Fy, langkah selanjutnya adalah kita proyeksikan sigma Fx. Seperti ini. Artinya kita memindahkan sigma gaya Fx. Ingat, kalau kita memindahkan vektor,
maka besar dan arahnya itu harus tetap, tidak berubah ya. Demikian juga dengan sigma FY-nya, kita pindahkan atau kita proyeksikan seperti ini, maka kita sudah siap untuk melukiskan vektor resultan dari sigma gaya Fx dengan sigma gaya Fy. Kita perhatikan di sini bahwa sudut yang dibentuk oleh sigma Fx dan sigma Fy ini adalah tegak lurus, maka kita nanti bisa menentukan hasilnya, yaitu merupakan sisi miring Pitagoras. Maka ini adalah merupakan vektor resultan dari sigma Fx dan sigma Fy. Maka hasil dari resultan itu kita pergunakan rumus untuk sisi miring Pitagoras ya. Maka vektor R akan sama dengan sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. Akar dari 4,8 kuadrat ditambah dengan negatif 2,4 kuadrat. Kemudian ini kita sederhanakan. Ini bentuk ini kita ubah menjadi seperti ini ya. 2,4 kuadrat dikali dalam kurung 2 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat, agar bisa kita buat hasilnya dalam bentuk bilangan atau bentuk rasional. Maka nilai untuk resultan daripada vektor-vektor semua yang tadi yang ada 4, hasilnya adalah 2,4 akar 5 Newton. Nah, sekarang kita sudah selesai menentukan yang namanya resultan. Nah, sekarang kita akan menentukan yaitu arah dari resultan R. Nah, untuk menentukan arah resultan kita pergunakan rumus tangen untuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, kalau kita misalkan sudutnya itu adalah ini yang kita ukur terhadap sumbu X ya, maka kita perhatikan di sini akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini siku-sikunya, maka nilai tangen itu adalah perbandingan sisi pada sumbu Y. Nah, sekarang ini pada sumbu Y-nya yang kita sebut sebagai sigma Fy dibagi dengan sisi di samping sudut, yaitu sigma Fx dengan persamaan seperti ini. Kemudian kita masukkan tadi nilai-nilai sigma Fy dan sigma Fx akan sama dengan negatif 2,4 dibagikan dengan 4,8, maka hasilnya sama dengan negatif 0,5 Newton. Nah, kemudian kita akan menentukan theta ya. Sudut yang dimaksud itu adalah theta, bukan nilai tangennya. Sehingga theta itu akan sama dengan arcus tangen dari negatif 0,5. Nah, ini bisa kita tentukan dalam bentuk derajat dengan menggunakan kalkulator. Maka hasilnya dengan menggunakan alat bantu yaitu kalkulator, maka hasilnya sama dengan negatif 26,6 derajat. Nah, kita perhatikan di sini ada tanda negatif ya. Tanda negatif ini adalah menyatakan arah putaran sudut yang kita ambil. Nah, perhatikan di sini kalau kita buat arah putaran sudutnya adalah searah putaran jarum jam, perhatikan yang ini, maka tanda sudutnya adalah negatif. Ya, ini hanya masalah tanda, besarnya 26,6 derajat. Kemudian kita akan menganalisa bagaimana menentukan resultan vektor dan juga arah vektor dengan metode atau cara yang kedua, yaitu dengan metode rumus kosinus. Biar lebih jelas, kita misalkan ada dua vektor F1 ya dan F2 mengapit sudut sebesar theta. Nah, kita perhatikan gambar dari kalimat yang dimaksud. Gambarnya adalah kira-kira seperti ini. Kalau dikatakan vektor F1 dan F2 mengapit sudut, berarti kita melukiskan vektor F1 dan F2 itu, maka pangkal kedua vektor itu harus berada pada titik yang sama ya, pada titik yang sama seperti ini. Inilah sudut apit atau sudut yang dibentuk oleh kedua vektor F1 dan F2. Nah, kalau kita ingin melukiskan
resultan dari kedua vektor ini caranya persis sama seperti kita melukis secara grafis untuk hasil penjumlahan vektor dengan metode jajaran genjang, yaitu kita pindahkan F1 dan F2. Nah, ini kita pindahkan, yang pertama dulu adalah F1 seperti ini ya. Panjang dan arahnya juga harus selalu tetap ya. Kemudian kita uraikan F2 ya, atau kita pindahkan seperti ini. Maka resultan kita tarik garis dari pangkal kedua vektor sampai ke ujung perpindahan ini. Inilah yang kita sebut sebagai resultan untuk vektor F1 dan F2. Nah, kemudian kita perhatikan gambarnya ini kembali ya. Ini tadi adalah merupakan resultan yang dibentuk atau yang dihasilkan oleh vektor F1 dan vektor F2. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hasil ya. Hasil yang pertama, kalau misalnya kita menentukan penjumlahan ya. Kalau kita menentukan penjumlahan vektor F1 dan F2, maka kita pergunakan rumus kosinus. Bentuknya adalah seperti ini, di mana resultan dari kedua vektor ini akan sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 dikali F1 dikali F2 dikalikan dengan kosinus theta. Theta ini adalah sudut yang dibentuk atau yang diapit oleh kedua vektor. Kemudian jika kita ingin mencari atau menentukan nilai selisih dari F1 kurang dengan F2, maka persamaannya akan menjadi akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat dikurang 2 dikali F1 dikali F2 dikalikan dengan kosinus theta. Ini rumus kosinus untuk menentukan nilai resultan. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan untuk arah ya. Nah, untuk menentukan arah resultan vektor dengan metode atau cara rumus kosinus, maka kita bisa menggunakan aturan atau dalil sinus. Nah, sekarang mari kita perhatikan bagaimana cara untuk menentukan nilai sudut untuk sebuah segitiga sembarang. Contoh aturan sinus pada sebuah segitiga sembarang, gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah merupakan sebuah segitiga sembarang yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi X, sisi Y, dan sisi R. Di mana sudut beta ini adalah sudut yang dibentuk oleh sisi X dan sisi R. Kemudian alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh sisi X dan sisi Y. Dan sudut gamma adalah sudut yang dibentuk oleh sisi Y dan sisi R. Kemudian aturan sinusnya adalah seperti ini ya. Perbandingan sisi terhadap nilai sinus di hadapannya itu akan sama dengan tetap ya. Maka R dibagi dengan sinus alfa itu akan sama dengan Y dibagikan dengan sinus beta akan sama dengan X dibagi dengan sinus gamma. Mari kita perhatikan contoh soal yang berikut ini. Diketahui dua vektor perpindahan ya. Perpindahan itu biasanya disimbolkan dengan S, maka vektornya kita sebut sebagai vektor S1 sama dengan 8 meter dan vektor S2 sama dengan 6 meter, mengapit sudut sebesar 60 derajat seperti gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Nah, selanjutnya kita perhatikan pertanyaannya ya. Pertanyaannya bagian A, yaitu menentukan resultan untuk penjumlahan ya. Untuk penjumlahan vektor S1 ditambah S2, kemudian menentukan arah resultan penjumlahan S1 ditambah dengan S2. Kita buat solusinya. Nah, untuk menentukan resultan penjumlahan S1 tambah dengan S2 ya seperti ini. Inilah vektor resultannya yang sudah kita lukiskan tadi ya. Bagaimana cara menentukan resultan dua buah vektor yang mengapit
sudut sebesar theta. Dalam hal ini sudut yang diapit oleh kedua vektor perpindahan ini adalah sebesar 60 derajat. Maka nilai resultan yang dihasilkan oleh penjumlahannya akan sama dengan akar dari S1 kuadrat tambah S2 kuadrat tambah 2 dikali S1 kali S2 dikalikan dengan kosinus 60 derajat. Kita masukkan nilai-nilai dari vektor perpindahan S1 dan S2 yang sudah diketahui pada soalnya. Sehingga resultan R akan sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah dengan 2 dikali 8 dikali 6 dikalikan dengan kosinus 60 derajat itu bernilai sama dengan setengah. Sehingga vektor resultan R itu akan sama dengan akar dari 148, ini kita sederhanakan, ini akan sama dengan 2 akar 37 meter. Selanjutnya kita akan menentukan arah resultan untuk vektor R yang ini ya. Nah, kita lukiskan kembali. Nah, kita menggunakan aturan sinus ya. Kita menggunakan aturan sinus. Nah, kita misalkan arah resultan itu sama dengan theta. Ya, perhatikan arah vektor itu selalu diukur terhadap sumbu horizontal atau sumbu X kalau dia dilukiskan pada sumbu X, Y. Nah, sebelum kita menggunakan aturan sinus yang sudah kita buat tadi, maka kita harus bisa menentukan nilai sudut ini terlebih dahulu ya. Nilai sudut ini yaitu sudut yang dibentuk oleh vektor S2 dan vektor S1. Ini juga vektor S1 ya. Nah, untuk menentukan nilai sudut di sini, maka perhatikan kalau kita menentukan terlebih dahulu sudut di sini, itu besarnya sama dengan 60 derajat. Itu akan sama dengan nilai sudut apit dari kedua vektor. Nah, selanjutnya, kalau ini sudah 60 derajat, maka sudut ini akan sama dengan 180 dikurang 60 derajat. Kenapa? Karena kalau kita mengambil sudut dari titik ini sampai dia ke sini, itu sama dengan setengah lingkaran atau setengah putaran ya, setengah putaran, maka sama dengan 180 derajat. Maka nilai sudut yang di sini sama dengan 120 derajat. Nah, kemudian kita sudah bisa membuat aturan sinusnya, yaitu perbandingan resultan R terhadap sinus 120 derajat itu akan sama dengan perbandingan vektor perpindahan S1 yang ini juga sama dengan vektor S1 ya, sama dengan yang di sini. Dibagi dengan sinus theta, yaitu dibagi dengan sinus sudut arah resultan. Tadi nilai resultannya 2 akar 37 ya, 2 akar 37 dibagi dengan sinus 120 derajat itu sama dengan setengah akar 3 sama dengan perpindahan vektor S1 tadi sama dengan 8 dibagikan dengan sinus theta. Maka kita bisa menentukan nilai sinus theta sama dengan 0,57. Terakhir, theta itu akan sama dengan arcus sinus dari 0,57 derajat. Dengan menggunakan alat bantu kalkulator, maka nilai theta kita bisa menentukan atau menuliskan dalam satuan derajat, maka hasilnya sama dengan 34,75 derajat. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Semoga bermanfaat. Selamat belajar buat kalian semua dan sampai bertemu pada pembelajaran kita selanjutnya.